Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat sore. Hari ini materi kita judulnya adalah peran metafisika eksakta dalam mencapai tujuan memanusiakan manusia menjadi manusia. Ya, kita lanjutkan. Pendahuluan terlebih dahulu. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia. Artinya manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk rasional, moral, spiritual, dan transenden. Dalam konteks ini, metafisika memiliki peranan penting untuk menjelaskan dimensi terdalam dari keberadaan manusia. Metafisika eksakta berusaha memahami realitas secara sistematis, rasional, dan integral, sehingga manusia dapat mengenal hakikat dirinya, tujuan hidupnya, dan hubungan eksistensialnya dengan Tuhan, alam, dan sesama. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian metafisika eksakta. Metafisika eksakta adalah pendekatan metafisika yang menggunakan prinsip-prinsip rasional, logis, sistematis, dan konsisten untuk memahami realitas. Bagaimana karakteristik metafisika eksakta atau ciri-ciri dari metafisika eksakta? Yang pertama adalah rasional, yakni pengetahuan diperoleh melalui pemikiran yang tertata. Yang kedua, koheren, setiap konsep saling berkaitan. Yang ketiga adalah universal, berlaku bagi seluruh manusia. Yang keempat, integratif, artinya menghubungkan ilmu pengetahuan, filsafat, agama, dan pengalaman spiritual. Sekarang kita akan melihat hakikat manusia dalam perspektif metafisika. Metafisika memandang manusia sebagai makhluk multidimensional. Yang pertama, dimensi jasmani. Dari dimensi jasmani jadi dimensi jasmani, maka manusia itu memiliki tubuh biologis yang dia memerlukan kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan kesehatan, dan keamanan. Kemudian dia mempunyai dimensi akal yang digunakan untuk kemampuan berpikir, kemampuan menalar, dan kemampuan menemukan ilmu. Fungsinya dimensi akal adalah untuk mencari kebenaran. Yang ketiga adalah dimensi moral. Kemampuannya membedakan antara yang baik, yang buruk, yang adil, yang zalim. Tujuannya untuk membentuk karakter manusia. Yang keempat, dimensi spiritual. Kesadaran akan Tuhan, meliputi iman, ihsan, artinya kesadaran, kedekatan kepada Tuhan, kemudian tazkiyatun nafs, artinya manusia itu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Akhirnya akan muncullah kedekatan kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kelima, dimensi transenden. Kesadaran bahwa manusia memiliki tujuan hidup yang melampaui kepentingan material. Manusia bertanya, dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup, kemana saya akan kembali. Konsep, sekarang kita akan melihat konsep memanusiakan manusia. Humanisasi adalah proses menjadikan manusia mampu mengembangkan seluruh potensinya. Tujuan humanisasi, yang pertama, mengembangkan kesadaran diri. Manusia akan mengenal potensi, kelemahan, tanggung jawab.
Yang kedua, tujuan humanisasi adalah membentuk kepribadian yang utuh. Tujuannya untuk menyatukan akal, hati, jasad, spiritual. Yang berikutnya, menumbuhkan etika sosial. Menghasilkan pribadi yang empati, adil, jujur, peduli. Ayo, tolong matikan apa kamu itu. Tadi kedengaran. Yang keempat, membantu kesadaran ketuhanan. Menjadikan manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah dan Khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi. Peran metafisika eksakta dalam memanusiakan manusia. Yang pertama, memberikan landasan ontologis tentang hakikat manusia. Metafisika menjawab pertanyaan, siapakah manusia? Manusia bukan sekedar organisme biologis, ia adalah makhluk berakal, berjiwa, dan berorientasi pada kesempurnaan. Implikasi pendidikannya, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga manusia yang bijaksana. Yang ketiga, mengintegrasikan sains dan spiritual. Metafisika eksakta menghindari dikotomi, menghindari pertentangan, ya, antara sains, teknologi, rasio, materi. Sekarang kita lihat, ya, dikotomi sains, ya, supaya dia tidak menjadi dikotomi, maka dia harus menjadi integrasinya hikmah. Jadi sains itu yang harus dilihat adalah hikmahnya. Kemudian teknologi. Teknologi itu harus dilihat etika di dalam teknologi itu. Kemudian harus ada rasio. Nah, supaya dia terintegrasi, maka dia harus rasio tadi harus tunduk kepada wahyu. Harus ada tunduk dia kepada informasi dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan wahyu. Kemudian supaya dia jangan terjadi dikotomi, maka yang namanya materi, yang namanya jasmani itu harus dilihat spiritualitasnya. Manusia modern memerlukan keseimbangan antara kemajuan, teknologi, dan kedalaman spiritual. Yang keempat, mengembangkan potensi insani, potensi manusia, potensi intelektual, potensi berpikir, kemudian potensi emosional, itu adalah empati, kemudian potensi moral, ada kejujuran di sana, kemudian potensi spiritual, manusia dapat berdekatan dengan Tuhan. Metafisika membantu mengarahkan seluruh potensi tersebut menuju kesempurnaan manusia. Yang kelima, menjadi dasar pendidikan humanistik. Pendidikan metafisis bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, kreatif, dan bertanggung jawab. Prinsipnya, sekali lagi, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi transformasi kemanusiaan. Kesimpulan, metafisika eksakta berperan penting dalam proses memanusiakan manusia karena memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat keberadaan manusia, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, serta dengan sesama. Melalui pendekatan yang rasional, integratif, dan spiritual, metafisika eksakta membantu membentuk manusia yang utuh, cerdas secara intelektual, matang secara emosional, luhur secara moral, dan mendalam secara spiritual. Dengan demikian, tujuan pendidikan sejati bukan hanya menghasilkan manusia yang terampil, tetapi manusia yang sadar akan